pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pemkab Berau kini memiliki alat pendeteksi gempa dan tsunami. TNI Polri Kaltim bergerak bantu warga terdampak pandemi COVID-19. Selama ini di Kabupaten Berau dan sekitarnya tidak pernah mengalami gempa maupun tsunami. Tapi karena sebagian daerah berada di kawasan pesisir laut, masyarakat dan wisatawan perlu mendapat informasi yang akurat apabila terjadi bencana gempa, apakah berdampak tsunami. Karena kebutuhan menenangkan masyarakat di pesisir dan wisatawan ketika berwisata di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Berau, pemerintah melengkapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dengan alat deteksi gempa dan tsunami. Alat bernama Warning Receiver System atau sistem penerima peringatan dini itu ada 9 unit di seluruh Indonesia dan salah satunya ditempatkan di Berau. Kelebihan alat deteksi dengan singkatan WRS itu dalam 3 menit ketika terjadi gempa langsung terdeteksi, asalkan tersambung dengan jaringan internet yang cukup. Dengan demikian informasi bisa lebih cepat sehingga peringatan dini bisa dilakukan. Jadi di Kaltim ada 9 itu setiap kabupaten. BPBD 9 Kaltim 9 kabupaten dapat alat BRS New Generation ini. Ini sudah generasi terbaru yang paling ini dalam 3 menit gempa langsung tersebar di seluruh Indonesia. WRS ini didesain seperti Android sendiri menggunakan LCD jenis Inclinux. Jadi mungkin agak lambat untuk layar sentuhnya, akan tetapi dia terhubung langsung internet dengan pesat, jadi kemungkinan jaringannya aman. Untuk penggunaannya seperti Android Bang, jadi kita bisa mengakses web terkait BMKG, BPBD, KPHP atau dinas instalasi segala macam. Pokoknya lebih efisien, lebih gampang dan milenial. Alat Warning Receiver System ini untuk mengetahui situasi dan kondisi baik itu gempa bumi ataupun tsunami ataupun kondisi cuaca yang ada di Berau, sehingga kita mudah untuk memprediksi kejadian-kejadian bencana alam yang akan terjadi di Kabupaten Berau. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Dengan menggunakan kapal milik TNI AL Patkamla Lamaru, 3 Kapolda dan Wakapolda Kaltim beserta pejabat utama dan Lanal Balikpapan menuju Pantai Lango pada Kamis 19 Juni 2020 pagi. Pembagian 500 sembako dan masker langsung dilakukan oleh Kapolda Kaltim kepada para nelayan di pesisir Pantai Lango. Dan dilanjutkan dengan pembagian sembako di kawasan masyarakat Pantai Lango. Pembagian sembako ini untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 serta untuk memperingati Hari Bayangkara ke-74 tahun. Nelayan yang mendapatkan sembako takdir mengatakan, bantuan yang diberikan oleh TNI Polri ini sangat membantu masyarakat lantaran selama COVID-19 nelayan jarang melaut. Ya alhamdulillah baik untuk membantu kita yang susah ini. Pak, gimana Pak selama virus COVID Pak, Corona? Ya sangat mengganggu sama kita ini. Usahanya gimana Pak? Ya. Usahanya hari-hari ngapain? Sehari-hari banyak liburnya daripada ini Lautnya. kita ke laut. Ya. Nyari ikan biasanya? Ya nyari piting ikan, mancing. Terus? Pagi hari ini kita bakti sosial dengan TNI dan Laut dengan Balikpapan. Kita memberikan stimulus pada masyarakat yang terdampak COVID-19 sekaligus dalam rangka pelaksanaan Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 ini. Dan kenapa dilakukan di laut dan di darat? Ya mudah-mudahan yang terdampak itu kan bukan hanya masyarakat yang di darat saja. Banyak saudara-saudara kita seperti kita lihat sendiri kondisinya di nelayan ini di pesisir ini, ya, saya kira inilah yang kita
lihat dan kita bersama Lanal Angkatan Laut memandang ini kita perlu memberikan stimulus berupa bantuan sosial. Kapolda Kaltim menambahkan pemberian sembako pada warga pesisir Pantai Lango lantaran bukan hanya masyarakat di darat yang terdampak, namun juga warga pesisir pantai. Tim Kaltim TV melaporkan. Usulan dibentuknya Pansus atau Panitia Khusus Jalan Tol Balikpapan Samarinda sedang bergulir di DPRD Kaltim. Sudah 24 legislator menandatangani petisi pembentukan Pansus dan jumlah itu telah memenuhi syarat untuk diwujudkan. Pansus dibentuk lantaran ditemukan banyak masalah di seputar terbangunnya jalan tol. Saat ini setidaknya ada 4 persoalan yang mencuat, yakni tentang tarif tol yang dianggap terlalu mahal, masalah ganti rugi lahan masyarakat yang tertinggal belum dibayar, dan tentang anggaran pembangunan tol dari APBD Kaltim sebesar 3,3 triliun. Persoalan keempat menyangkut dampak lingkungan di kilometer 36 Sungai Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun, saat ini jika hujan turun deras, maka airnya berkumpul di sekitar kawasan kilometer 36 Samboja. Air hujan semestinya mengalir ke sungai, tapi setelah dibangun badan jalan tol, air terhambat dan berbalik menjadi banjir di sekitar kilometer 36. Masyarakat sekitar mengeluhkan masalah itu, sehingga perlu jalan keluarnya. Karena dampaknya pasti karena air tidak bisa langsung mengalir ke sungai, menghantam badan tol, air balik, banjir, menimbulkan banjir di kilometer 36 ini notabene itu adalah lahan pertanian. Sebagai wakil rakyat, Samsun mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol dan mencari solusi. Jika diperlukan lahan baru untuk menampung air atau membuat aliran sungai baru, DPRD siap memfasilitasi membicarakannya dengan Pemkab Kukar. Jadi dengan adanya tol itu kemudian aliran air terhambat, sehingga aliran air yang ketika hujan besar dia akan turun langsung menghantam ke badan jalan tol. Ini berisiko juga terhadap jalan, sehingga kami minta agar dibuatkan semacam aliran air atau sungai untuk menuju ke jembatan yang sudah dibuatkan oleh pihak tol, sehingga air bisa terarah, tidak menghantam badan jalan tol. Lahan untuk buffer zone tol itu sudah termanfaatkan. Ya, sayang sekali memang termanfaatkan, tapi tidak ada untuk aliran air itu. Nah, sehingga nanti kalau memang dibutuhkan lahan untuk membuat aliran air itu, tentunya kita akan koordinasi dengan pihak pemerintahan setempat dengan warga. Tarif tol sudah diberlakukan sejak 14 Juni lalu. Pansus juga mulai digulirkan kalangan DPRD Kaltim, namun pastinya ada 4 masalah lagi yang menunggu kepastian kapan diselesaikannya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Lokasi penjemuran lumpur laut di kawasan Manggar, Balikpapan Timur ambruk terkena gelombang tinggi dan angin kencang pada Rabu sore. Selain itu, 4 kapal nelayan tenggelam diterjang ombak pada Kamis subuh. Ketua Kelompok Tani Rumput Laut RT 53 Manggar Baru, Balikpapan Timur, Yakub mengatakan, gelombang besar sudah mulai terjadi pada hari Rabu disertai angin kencang. Akibatnya, sejumlah tempat jemuran rumput laut ambruk sehingga membuat petani rumput laut merugi lantaran tidak bisa panen. Sementara waktu petani rumput laut tidak bisa panen lantaran lokasi penjemuran tidak ada. Ini kemarin nyambruknya, kalau perahunya subuh baru tenggelam semua. Yang rubuh ini apanya, Bu? Rumput ini laut? penjemurannya, penjemuran rumput laut. Oh, tempat buat jemurnya apa ya? Iya, untuk jemurannya.
Dan kapal ini kapal nelayan atau kapal rumput laut, Pak? Kapal rumput laut, untuk semua rumput laut dipakai ke lokasi rumput laut. Tiga-tiganya Pak semuanya tenggelam itu yang jual? Enggak, yang empat ini tenggelam. Ya sekarang kita ini biar umpamanya kita mau panen, kalau enggak ada jemurannya, gimana mau dijemur? Ya tinggal ini paling satu orang aja yang pakai kalau jemur. Kelompok tani rumput laut sebanyak 13 orang ini sementara waktu akan melakukan perbaikan dan membersihkan puing-puing reruntuhan penjemuran rumput laut untuk dilakukan perbaikan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Inilah suasana pendaftaran siswa Sekolah Dasar 009 Sungai Pinang di Jalan Sentosa Dalam 1. Para orang tua murid yang sudah mendaftarkan anaknya melalui online berdatangan ke sekolah untuk menjalani verifikasi berkas bersama anaknya yang masuk sekolah itu. Calon siswa baru oleh panitia sekolah dites baca dan menghitung. Hal tersebut membuat para orang tua bertanya-tanya, apa bedanya dengan tahun lalu sebelum ada COVID-19? Bedanya PPDB tahun lalu dengan yang sekarang karena para guru dan panitia penerimaan murid mengenakan masker, mika atau face shield. Begitu juga para orang tua dan calon siswa datang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Kemudian pihak sekolah juga menerapkan pemeriksaan suhu badan tiap orang tua dan siswa. Pendaftaran sekarang pastinya beda dah kalau kita daftar dari sekolah langsung sama yang online, pastinya beda. Tapi kan kayak gini situasinya. Iya. Terus kalau misalnya Bu, ini kalau ada kesulitan nggak Bu untuk masuk di online, maksudnya kesulitan enggak untuk masuk di dalam apa namanya daftar online itu? Oh enggak, alhamdulillah. Iya. Ibu kapan daftarnya ini? Daftar tadi pagi. Baru tadi pagi. Kira-kira Bu setuju nggak dengan cara online ini atau dengan cara yang biasa Bu? Dengan adanya pandemi COVID ini. Mau nggak mau? Beberapa orang tua calon siswa mengakui tidak mengerti dengan sistem online, sehingga mereka datang saja ke sekolah itu. Mereka merasa bersyukur karena pihak sekolah memaklumi situasinya dan tidak keberatan untuk menolong pendaftarkan secara online. Menurut jadwal, calon siswa di zonasi sekolah dibatasi waktu pendaftaran antara 15 sampai 17 Juni. Kemudian siswa baru jalur zonasi diumumkan pada 18 Juni 2020. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Masih bersama saya Rosmi Rahma, pemirsa, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim mengkritik keputusan pemerintah yang terkesan buru-buru mencanangkan new normal tanpa melakukan sosialisasi di masyarakat. Ketua Pansus Raperda Kawasan Ekonomi Khusus Maloi bantah proyek tersebut sia-sia. Adanya penurunan jumlah pasien positif di Kalimantan Timur belum menjadi jaminan warga sudah boleh kembali ke sekolah. Bahkan berdasar pernyataan PLT Kepala Dinas Kesehatan Andi M. Ishak, para kepala daerah perlu berhati-hati dalam menetapkan pelonggaran di daerah masing-masing. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub dengan tegas mengatakan, Kaltim belum aman. Dia tidak setuju anak-anak sekolah masuk ke kelas kembali dalam situasi sekarang karena risikonya sangat besar. Nah sekarang kalau misalnya di satu lingkungan zona hijau itu terjadi kontroversi siapa penengahnya, gitu loh. Jadi kalau saya zona hijau silakan dimulai, tapi untuk SMP SMA saja dulu sebagai ini sambil kita siapkan yang SD, yang PAUD, TK, SD. Itu satu. Lalu yang kedua tetap ada protokol COVID ditegakkan. Menurut Rusman Yakub, harus ada lembaga dari pemerintah pusat yang punya otoritas menyatakan sebuah daerah berada pada zona hijau, kuning, merah, atau hitam. Sehingga berdasarkan zona itu, sistem mengajar di satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Di sekolah, maka menurut saya jangan sekaligus tetap mengindahkan protokol sekolah. Protokol COVID, ya, menjaga jarak dan lain sebagainya, terutama di ruang kelas. Kalau karena rombel kita di sekolah negeri itu kan rata-rata 36. Jadi kalau dia masuk dalam satu kelas sekaligus, pasti tidak akan ada jaga jarak, pasti mepet. Maka itu mungkin dalam satu kelas itu maksimal misalnya 23. Rusman Yakub mengkritik pemerintah yang mulai mendengungkan new normal atau adaptasi kehidupan normal yang baru, namun sosialisasi kepada masyarakat belum ada. Ada kelas jam, maka itu menurut saya perlu ada simulasi, perlu ada tahapan gitu loh. Perlu ada skenario sehingga sampai disimulasikan. Misalnya gini, proses jam belajar, apakah mulai kembali seperti semula dari jam 7 sampai dengan jam 2. Kalau itu tidak full day kan? Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Inilah polemik baru di Gedung Rakyat Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Proyek kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta yang dilengkapi pelabuhan internasional dianggap sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.
Politisi yang asal-usulnya pengusaha itu mengatakan proyek pembangunan KIK dan Pelabuhan Maloy tidak diminati investor karena masih banyak lagi kekurangannya. Jalan penghubungnya aja itu masih beratusan kilo yang harus kita investasikan. Terus siapa yang mau pakai? Karena itu bagian utara itu sisi pelabuhan sedikit. Yang lebih bagus itu sebenarnya di Balikpapan Karyangau, karena itu kan Balikpapan, Sulawesi, terus ke Jawa. Jadi lebih memungkinkan investasi dilakukan di sana. Makanya KKT itu menurut saya primadona. Makanya banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi di Malo nggak ada. Belum ada yang tertarik di Malo. Karena memang menurut saya itu proyek yang tidak strategis, menghamburkan uang-uang daerah aja. Dan itu semuanya APBD. Kalau seperti KKT bisa APBN, bisa investor dari luar. Karena memang itu strategis. Makanya saya bilang lebih baik dihentikan dan diberikan ke MK Kutai Timur aja, supaya itu bisa diberdayakan. Jangan kita investasi terus, makanya saya bilang itu investasi yang sia-sia. Proyek pembangunan KIK Maloy Batuta dirancang oleh Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak dengan perkiraan investasi pembangunan kawasan 2,1 triliun. Sebagian anggarannya sudah diturunkan sejak tahun 2011 silam, namun akses jalan menuju kawasan Maloy masih buruk belum dibangun. Hasanuddin Mas'ud mengatakan KIK Maloy masih memerlukan investasi sangat besar, sehingga kalau anggarannya bersandar dari APBD Kaltim dirasakan berat sekali. Dia menyarankan agar pengelolaan proyek itu diserahkan saja ke Pemkab Kutai Timur. Mendapat penilaian dari Hasanuddin Mas'ud, Ketua Pansus Raperda KIK dan Pelabuhan Maloy Jahidin bereaksi, menurutnya tidak ada yang sia-sia dengan pembangunan pelabuhan itu. Bahkan tentang investor yang berminat ada 7 perusahaan bisa dipertanggungjawabkannya pada laporan Pansus kepada pimpinan DPRD Kaltim. Semestinya yang diisukan bahwa ada hambatan, ada termasuk infrastruktur. Tentunya kalau menurut Pansus bukan merupakan suatu kendala. Memang ada beberapa titik ruas jalan yang belum begitu efektif diberdayakan. Tetapi nantinya kalau sudah itu dioperasikan kan pasti dibenahi. Ada 7 investor yang terdaftar. Nanti ada dalam pertanggungjawabannya dalam Pansus. 7 yang terdaftar. Jadi kalau sudah menyatakan. Ya, terus dalam koran yang kalian tulis itu kan Pelabuhan Karyangau lebih efektif. Enggak logika enggak, kalau barang itu diekspor di Balikpapan betul. Tapi kalau kelapa sawit dari Kaliorang dibawa ke Balikpapan, batu bara dibawa ke sana, banyak besar biaya angkutnya daripada harganya. Kan tidak profesional. Ya. Kalau tanggapan proyek Maloy itu proyek yang sia-sia. Oh, itu tidak benar. Jahidin tidak membuka siapa saja 7 investor yang tertarik di Maloy. Dia berjanji menyampaikan dalam laporan kerja Pansus pada pimpinan DPRD. Namun data yang diterima Kaltim TV, salah satu perusahaan yang pernah mengutarakan minatnya adalah Badan Usaha Milik Negara Bidang Logistik Perusahaan PT Banda Graha Reksa Persero. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.